Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga yang sedang menjalankan ibadah puasa, puasanya lancar dan juga berkah untuk kita semua. Oke, hari ini aku mau membahas tentang biaya hidupku di Western Australia, tepatnya di pinggiran kota Perth, tepatnya lagi di Bentley, sekitaran kampus Curtin University. Saat ini aku memang sedang di Western Australia ya. Aku menemani suamiku yang sedang kuliah di sini. Begitu. Biaya hidupnya bagaimana? Aku bawa contekan ya biar nggak lupa. Gitu. Pertama, housing. Kalau untuk housing itu untuk yang single berkisar 120 sampai 150 dolar per week. Jadi ngitungnya di sini per week ya. 120 itu apakah sudah komplit? Ya itu baru sewa kamar dan sewa kamarnya saja gitu ya, belum termasuk listrik, air dan juga gas, juga internet, belum termasuk itu. Tetapi kalau yang 150 dolar per week itu biasanya sudah komplit, sudah ada sudah termasuk listrik, sudah termasuk gas, sudah termasuk air, sudah termasuk internet, begitu. Suasananya, kos-kosannya bagaimana? Ya kos-kosannya biasanya satu rumah itu sekitar 4 kamar gitu ya. Kemudian jadi sharing, kamar mandinya sharing, kemudian dapur juga sharing, tapi sudah lengkap di situ. Dapurnya sudah ada kompornya, biasanya juga ada oven di bawah kompornya, itu ada microwave dan ada kulkas dan juga ada mesin cuci untuk laundry. Kalau TV ya kadang ada kadang enggak, ada sofa biasanya atau kursi lah untuk duduk-duduk gitu. Kamarnya, di dalam kamarnya itu ada bed sudah ada, kemudian almari juga sudah ada, meja sama kursi biasanya juga sudah ada. Itu untuk yang single. Nah kalau aku sama suamiku bagaimana? Aku sama suamiku itu kebetulan menyewa yang satu room besar yang di dalamnya itu sudah terdapat kamar mandi dan dapur yang lengkap dengan furniturnya gitu. Alhamdulillah bisa disebut dengan granny house lah ya. Jadi di sini kami membayar 190 dolar per week. Tetapi 190 dolar per week itu belum masuk ke listrik, air, internet dan juga gas. Jadi baru roomnya saja. Roomnya kami di sini alhamdulillah cukup lengkap gitu ya. Ada toilet, kemudian dapurnya, kitchen setnya lengkap, alhamdulillah. Ada alat makan dan juga alat masaknya juga sudah tersedia, ada bednya juga tersedia, kemudian ada microwave juga ada, kulkas kecilnya juga ada, kemudian ada almari, ada meja, ada kursi, ada heater dan juga ada blower lah ya, bisa untuk heater bisa untuk cooler begitu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kalau untuk makan ini lebih hemat memang masak sendiri. Ya anggap saja untuk makan dan juga keperluan hygiene gitu ya. Sekitar 100 dolar per week gitu kalau misalnya single. Jadi untuk biaya makan, masak sendiri dan juga hygiene, toilet rice gitu, 100 dolar per week itu sudah, kalau menurut aku sudah bagus, udah makan, bisa makan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kalau untuk yang berdua seperti aku dan suamiku ya sekitar 150 sampai 200 lah untuk keperluan makan dengan memasak sendiri dan juga kebersihan di sini adalah kebutuhan hygiene gitu ya, hygiene, deterjen, pasta gigi, sabun mandi dan tisu toilet dan sebagainya gitu. Dan kemudian kalau eating out atau makan di luar bagaimana? Kalau eating out itu biasanya rata-rata minimal makanannya itu seharga 10 dolar minimal ya, bisa lebih dari itu tergantung yang kamu pesan apa.
Kalau masak sendiri pertanyaannya begini, kalau kita pengen daging nih, ada yang halal food apa enggak? Alhamdulillah kalau di kota Bentley ini ada. Jadi ada yang menjual daging halal, contohnya Iwan Bujar gitu. Ada juga supermarket tertentu yang memang menyediakan daging halal yang ada stempel halalnya di situ, tetapi memang tidak di semua tempat. Kemudian kalau yang untuk keperluan internet sama phone cardnya bagaimana gitu kan, untuk yang 150 dolar per week itu sudah masuk dengan internet. Tetapi apakah kita juga akan tergantung dengan wifi yang ada di kos itu? Ya tentunya enggak. Ketika kita keluar kan kita juga butuh internet di jaringan internet di ponsel kita. Ya artinya kita harus membeli phone card gitu. Berapa harganya ya tergantung, ada macam-macam dan operatornya pun juga macam-macam. Jadi pinter-pinternya kita mencari provider atau mencari mana yang murah untuk kita ya, begitu. Nah, untuk urusan sampah bagaimana? Kalau di perumahanku yang di Indonesia itu kan sampah kan kita diambil gitu ya, dan kita membayar uang sampah sebanyak 15.000 per bulan. Kalau di sini itu bagaimana? Di sini sampah juga diambil tetapi kita nggak membayar, alias gratis. Jadi sampah di sini itu dibedakan menjadi dua. Ada yang sampah recycle seperti kaleng, kemudian ada botol, ada kardus, dan yang satunya itu adalah general atau landfill, yaitu macam-macam gitu. Tempat sampahnya itu seragam semua. Jadi sudah disediakan ya, seragam semua gitu. Jadi ada yang tutup warna kuning, nanti aku kasih tahu gambarnya di sini ya, tak editnya. Yang gambar kuning itu untuk yang recycle seperti kaleng, botol, dan juga kardus gitu. Biasanya kalau yang untuk recycle diambilnya per 2 minggu sekali. Nah, kalau yang untuk landfill atau general itu bertutup hijau. Itu semua sampah bisa masuk di situ. Nah, yang bertutup hijau ini diambilnya per minggu. Tergantung tiap-tiap daerah. Kalau di daerah aku ini biasanya diambilnya tiap hari Selasa. Jadi Senin malam itu sudah kita siapkan di pinggir jalan gitu ya. Nanti sewaktu-waktu paginya Selasa pagi itu petugas yang ngambil, jadi sudah siap untuk diambil. Kemudian baru setelah itu kita cek, kalau udah kosong kita bawa balik lagi ke rumah, begitu. Oke, gratis, itu gratis, tidak bayar. Oke, kemudian untuk listrik, gas, dan air ini bagaimana? Apakah kita beli tabung gas gitu atau bagaimana? Nah, tidak, kita tidak beli tabung gas. Jadi listrik, air, dan gas itu sudah terinstal. Modelnya itu tagihan bill. Dan kalau kos kayak aku ini kan kos kan gitu, tagihannya itu masuk ke landlordnya atau pemilik kosnya, begitu. Oke, karena kalau yang 150 dolar per minggu untuk yang single tadi kan sudah include semua, artinya tidak membayar lagi untuk air, listrik, dan gas, kecuali kalau ada kelebihan pemakaian. Kalau ada kelebihan pemakaian tetap bayar. Taunya bagaimana kelebihan pemakaiannya itu ibu kosnya. Jadi di sini itu sebelum kita menempati ruangan itu ada kontraknya gitu ya, ada kontraknya, dan kita biasanya membayar uang jaminan selama untuk 4 weeks kita tinggal. Misalnya harganya 150, ya 150 kali 4 minggu itu sebagai jaminan, kemudian kita bayar gitu. Nah, uang jaminan ini kalau ada kerusakan dan sebagainya, atau misalnya ada sesuatu, bisa
dipotong dari situ. Kemudian kalau kontrak kita sudah selesai dan kita tidak membuat masalah apapun, jaminan itu akan dikembalikan kepada kita dengan utuh gitu. Untuk kami berdua, gas, listrik, dan air itu bagaimana? Karena memang tidak include di dalam harga kamar. Jadi untuk gas kami menghabiskan $50 per month. Tentunya ini tergantung pemakaian, tetapi ini kira-kiranya. Jadi sekali lagi, gas $50 per month, kemudian listrik $50 per month, dan kalau air itu $30 per month. Begitu. Oke, kalau untuk transportasi bagaimana? Nah, di sini transportasi bisa naik bus, transport namanya, atau juga bisa pakai taksi. Taksinya ada yang taksi konven, ada yang taksi online. Taksi online itu di sini ada Didi, ada Uber. Kalau Gojek belum masuk ya. Gitu. Kemudian bisa juga kita pakai bicycle gitu ya, sepeda gitu. Atau beli mobil sendiri juga oke. Oke, kita bahas dulu kalau misalnya kita naik bus, itu namanya transport, itu berapa biayanya. Nah, ini ada perbedaan untuk yang students sama yang umum. Kalau students itu harganya setengahnya dari yang umum. Untuk satu zona gitu ya, transport itu kalau kita bayarnya pakai card sebanyak $3 per zona. Kalau kita bayarnya cash langsung ke drivernya itu lebih dari $3 begitu. Jadi lebih murah memang pakai card. Cardnya seperti apa? Sebentar, tak ambilin ya. Nah, seperti ini cardnya. Nih, cardnya seperti ini ya. Oke, silaukah? Oke. Ini ya. Nah, ini bisa kita beli di mana? Ini bisa kita beli di outlet tertentu atau di bus station. Kalau aku ini belinya di Elizabeth Quay. Ya, Elizabeth Quay itu adalah terminal lah ya, terminal busnya. Harganya $20. $20 ini $10 untuk cardnya, $10 untuk top up. Begitu. Kalau misalnya untuk siswa bisa beli di kampus begitu ya. Nah, kalau misalnya mau top up di mana? Kalau top up ini bisa langsung ke drivernya atau juga bisa lewat bank. Kalau misalnya kita top up lewat driver, itu minimal top upnya adalah $10 begitu. Oke, tak simpen dulu ya. Oke, nah itu kalau transport. Jalurnya bagaimana? Jalurnya beda-beda. Jadi kita tergantung kita mau pergi kemana. Misalnya kita mau ke city, ke port city gitu ya. Itu naik yang mana? Itu tiap daerah ada itunya, ada rutenya. Jadi di bus stopnya, di haltenya itu ada jadwalnya. Kemudian ada tujuannya kemana, harus naik apa. Terus kita nanti ini rutenya kemana sudah ada di di haltenya gitu. Kemudian untuk selain transport, kita bisa juga pakai mobil sendiri. Artinya kalau pakai mobil sendiri ya berarti beli mobil. Nah, mobil itu berapa di sini? Ya tergantung kau mau yang bagaimana. Tetapi kalau untuk secara umum yang mobil bisa jalan itu $1.000 itu sudah dapat gitu ya. Itu belum termasuk pajak loh ya. Jadi mobilnya $1.000 itu sudah bisa jalan. Kemudian kalau pajak mobil itu sekitar $700 per years gitu. Itu kalau dirupiahkan berapa ya tergantung kurs.
Kemudian untuk kalau mobil sendiri nih, berarti kan kita harus memikirkan BBM. Nah, BBM-nya berapa tergantung jenis. Dan di sini itu naik turun harganya. Tetapi rata-rata biasanya kalau yang jenis biasa itu 1,5 dolar per liter. Oke. Itu kalau mau beli mobil, jadi silahkan dipikirkan. Kemudian kalau mau pakai sepeda nih, bagaimana? Kalau untuk sepeda ya harga 200 sampai 500 dolar itu sudah dapat yang sepeda baru maupun bekas. Tergantung merek dan jenisnya ya, sekali lagi ya di sini. Jadi kalau misalnya untuk yang biasa yang pokoknya bisa jalan aja aman gitu ya, 200 sampai 500 dolar itu sudah bisa dapat, mau yang baru atau yang bekas, tergantung kau pilihnya yang mana. Iya, yang paling aman sebenarnya kalau misalnya mau pakai sepeda kita ambil yang di trotoar ya, karena kalau aku lihat di sini pada kenceng-kenceng kalau nyetir gitu. Jadi paling aman memang kita naik sepeda itu di trotoar. Begitu. Dan jangan lupa pakai helm karena itu wajib. Jadi jangan lupa pakai helm. Oke. Selanjutnya kalau untuk bank bagaimana? Bank di sini bisa pakai Commonwealth atau West Bank gitu. Kalau yang di Curtin University itu yang ada adalah West Bank gitu. Nah, kalau untuk ngambil ATM bagaimana? ATM di sini itu bisa untuk semua bank tanpa potongan gitu. Kemudian kartu ATM-nya bagaimana? Kartu ATM di sini itu serbaguna. Maksudnya serbaguna, dia tidak hanya berfungsi sebagai kartu ATM saja, tetapi bisa juga kartu debit dan bisa juga kredit card. Ya, jadi kalau kita beli pakai kartu gitu, kita nggak akan ada charge tambahan gitu. Jadi misalnya kita beli sesuatu di toko tertentu atau beli sayuran dan sebagainya di supermarket, kita bisa pakai kartu ATM serbaguna itu tadi. Jadi bisa kita langsung tempel di situ tanpa memasukkan PIN kalau transaksi kita di bawah 100 dolar. Kalau transaksi di atas 100 dolar biasanya kita baru diminta memasukkan PIN gitu ya. Nampaknya itu saja ya. Jadi kita review dulu untuk single di sini di sekitar kampus Curtin University ini biaya hidupnya berapa. Sekali lagi untuk yang single tadi kita review untuk housing complete ya, itu 150 dolar per minggu. Kemudian makan dengan masak sendiri dan juga ditambah dengan keperluan hygiene itu sekitar 100 dolar per minggu. Kemudian kalau misalnya pengen pergi-pergi atau kalau orang Jawa lungo-lungo dengan naik bus transport gitu, kalau misalnya umum 1 zona 3 sekitar 3 dolar, PP berarti 6 dolar ya, anggap saja misalnya 50 dolar per minggu gitu. Kemudian untuk pulsa, walaupun sudah punya wifi di kos, kita tetap butuh pulsa. Katakanlah pulsa kita butuh 10 dolar per minggu. Jadi untuk para single itu 310 dolar per minggu itu sudah bisa, kalau itu menurut aku. Dengan makannya ya 4 sehat 5 sempurna begitu. Oke, gitu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. See you.